Oke, kalau begitu kita mulai saja wawancaranya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Arya Pangadipa. Saya siswa dari Universitas Institut Teknologi Bandung, jurusan Meteorologi, bersama dua rekan saya, Muhammad Rafid Zulfikar dan Noval Rido Pribadi, ingin mewawancarai Bapak mengenai uh, pengukuran meteorologi maritim. Sebelumnya, Bapak bisa memperkenalkan dulu nggak, Bapak nih siapa sebagai narasumber kami ini pada hari ini? Terima kasih atas kesempatan kawan-kawan dari apa tadi ITB ya? Ya. Ya. Nah, Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan, nama saya Ricky Daniel Aror. Saya bertugas di Stasiun Meteorologi Bitung. Instansi induk kami adalah BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sehari-hari saya sebagai Kepala Seksi Observasi dan Informasi. Ya. Ada lagi kira? Ya. Oke. Ada lagi yang? Kenapa, Pak? Ini. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Ya. Sebelum kita mulai, bisa diceritakan dulu nggak seperti tentang stasiunnya, misalnya lokasinya di mana, terus ngapain aja sih di stasiun yang Bapak lakukan itu? Ya, jadi untuk tempat bekerja saya, yaitu Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, itu berlokasi di Sulawesi Utara, Kota Madia Bitung, di Kelurahan Kadoodan. Itu kalau nama jalannya Jalan Candi nomor 53. Nah, kalau dari Manado kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan darat, seperti itu. Tugas kami yaitu tugas rutin pengamatan unsur-unsur cuaca, kemudian pencatatan, pengolahan, penyebarluasan, kemudian membuat perakiraan yang karena kami stasiun maritim lebih khusus ke cuaca di laut, seperti itu. Terus kan tadi Bapak menyebutkan ya tentang mengambil data dan mengolah itu. Nah, data-data apa sih yang dicari itu, yang diukur dan direkam di stasiun Bapak nih? Bisa diulangi pertanyaannya? Agak putus-putus. Oh ya, jadi di stasiun Bapak ini kan ada data-datanya yang jadi parameter variabel apa aja gitu yang diobservasi di stasiun Bapak ini. Misalnya apakah kecepatan angin, perawanan, apa aja yang diukur gitu di sana. Ya, jadi unsur-unsur yang diamati, yang pertama adalah radiasi matahari, kemudian curah hujan, kemudian suhu atau temperatur atau suhu udara permukaan, kemudian arah dan kecepatan angin, perawanan, visibility atau jarak pandang, penguapan, tekanan udara, kemudian suhu permukaan laut, kemudian water level atau tinggi muka air. Itu yang unsur-unsur yang diamati. Oke. Daerah pengamatannya sendiri dari mana sampai mana? Apakah terbatas laut teritorial kah atau seperti apa daerah cangkupan pengamatannya nih? Kalau pengamatannya untuk Stasiun Meteorologi Maritim Bitung itu dari Laut Sulawesi, kemudian Laut Maluku,
perairan Sangihe dan Talaut, dan Teluk Tomini. Ya, dari 1, 2, 3, 4 wilayah yang tadi yang saya sebutkan, terbagi juga 13 wilayah dari wilayah-wilayah tadi. Jadi contohnya Laut Sulawesi dibagi 3, jadi Laut Sulawesi bagian barat, Laut Sulawesi bagian tengah, Laut Sulawesi bagian timur. Kemudian perairan Kepulauan Sangihe dan Talaut dibagi menjadi 3 wilayah, seperti perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, kemudian Kepulauan Sitaro. Kemudian Laut Maluku juga kami bagi 2, yaitu perairan Laut Maluku bagian utara dan Laut Maluku bagian selatan. Sedangkan untuk Teluk Tomini kami juga bagi menjadi Teluk Tomini bagian barat dan Teluk Tomini bagian timur, seperti itu. Oh, oke. Ya. Jadi Pak, saya mau nanya nih, kalau misalnya tadi kan ada kayak semacam ada data pengamatan, kayak tadi ada perawanan, intensitas matahari dan suhu muka air laut. Nah itu biasanya datanya tuh dapatnya tuh dari mana ya? Apakah kayak pengamatan satelit kah, atau ada dari kapal-kapal yang mengamati tentang visibilitas dan perawanan? Itu gimana Pak? Bisa diulangi pertanyaannya, soalnya putus-putus, kurang bisa ditangkap dengan jelas. Jadi Pak, yang sebelumnya itu kan tadi ada data-data pengamatan yang kayak semacam intensitas radiasi Pak, Ya, betul. atau visibilitas, atau suhu muka air laut. Nah itu tuh biasanya datanya dapatnya dari mana ya? Apakah pengamatan satelit kah? Atau dari mungkin kapal-kapal maritim, atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi kami menggunakan beberapa peralatan. Ada alat-alat konvensional, kemudian alat-alat juga digital. Kalau alat konvensional itu seperti, kalau untuk, ntar saya pakai headset barangkali biar lebih jelas. Apa suara saya jelas? Bisa didengar? Terdengar Pak. Jadi contoh untuk alat-alat konvensional, kami menggunakan termometer bola basah dan bola kering untuk mengukur temperatur udara atau suhu permukaan. Jadi di situ juga selain suhu kami menghitung kelembaban udara dari termometer bola basah dan bola kering. Kemudian ada termometer maksimum dan juga minimum. Nah, itu kami ada juga alat konvensionalnya di kantor kami. Kemudian yang konvensional yang lainnya seperti penakar hujan tipe observasi. Nah, jadi itu diukur setiap 3 jam sekali menggunakan gelas ukur. Nah, selain itu alat-alat digital seperti tipping bucket. Nah, contoh yang tadi untuk mengukur curah hujan secara konvensional itu atau penakar hujan tipe OBS. Kalau tipping bucket, penakar hujan tipe otomatis. Jadi dia akan menghitung pulsa setiap klik dari sensornya, sehingga setiap klik sudah diatur sekian mili. Nanti kalau untuk di alat yang ada di kami itu 0,2 mili. Jadi setiap klik itu 0,2 mili banyaknya. Nah, itu akan dihitung sebagai pulsa sehingga terekam jumlah curah hujan. Jadi kalau semakin banyak klik yang dihasilkan oleh tipping bucket tersebut, maka curah hujan akan dikonversi menjadi curah hujan yang semakin tinggi, yang lebih tinggi. Kemudian ada juga kami menggunakan barometer air raksa untuk yang konvensional, dan juga ada barometer digital. Kemudian untuk contoh suhu permukaan laut, kami juga punya termometer air laut yang tipe celup gitu. Jadi dicelup, nanti ditunggu sekitar
beberapa menit begitu seperti itu. Kemudian kita angkat dan dibaca secara manual. Tapi ada juga menggunakan sensor water temperatur itu suhu permukaan laut pakai sensor digital sehingga angka yang dihasilkan itu bisa dipantau melalui monitor seperti itu. Kemudian alat yang lain yang kami gunakan seperti citra satelit. Nah, jadi citra satelit ini kami memanfaatkan beberapa satelit ya, contohnya Himawari untuk melihat sebaran awan yang ada di laut. Nah, karena jangkauan pengamatan oleh pengamat itu kan kalau secara visual ya paling hanya beberapa kilo ya, paling tidak sekitar 20 kilo itu sudah paling jauh. Tapi kalau kita pakai satelit itu bahkan seluruh dunia itu kita bisa lihat progres pergerakan awan, perkembangan awan itu sudah sampai di mana kita bisa lihat lewat satelit. Kemudian juga untuk verifikasi tinggi gelombang biasanya juga kami menggunakan satelit altimeter atau satelit altimetri itu juga bisa digunakan untuk sebagai menghitung tinggi permukaan laut. Nah, seperti itu. Jadi ada alat konvensional, ada alat digital, kemudian satelit, ada radar cuaca juga. Radar cuaca untuk mendeteksi awan-awan yang ada di sekitar stasiun, seperti itu. Berarti selama ini ada nggak sih kayak semacam masih yang pengamatan yang tradisional banget? Tadi kan kayak ada semacam yang pengamatan secara yang pakai cara citra satelit. Maksudnya kayak kalau saya dengerin dari teman saya diwawancara di tempat lain gitu. Nah itu tuh kayak apa ya? Ada nahkodanya itu kayak pengamatannya tuh kayak sendiri gitu loh. Jadi kayak ada kontribusi dari masyarakatnya gitu buat ngeliat kayak perawanannya gimana gitu. Sejauh ini ada bentuk kayak gitu nggak? Apa bener-bener ya tadi kayak satelit dan alat-alat yang lain? Iya. Jadi memang secara apa ya? Kami kalau di tugas dan fungsinya itu memang yang bertugas untuk melakukan pengamatan yang diwajibkan adalah petugas-petugas dari BMKG. Tapi kami juga tidak menutup pintu bagi volunteer atau yang ingin untuk melakukan juga pengamatan secara sukarela, itu bisa juga. Jadi saya lupa link aksesnya, tapi kita bisa misalnya melaporkan kondisi di daerah misalnya Depok, kalau sekarang lagi hujan deras, itu bisa sebenarnya dari masyarakat itu ya. Jadi tinggal mengakses link yang tersedia, saya lupa, nanti kalau misalnya dibutuhkan saya bisa cari. Itu bisa lapor di situ. Jadi misalnya hujan deras di daerah Depok. Nah, jadi kami terbantu ya, meskipun tidak ada stasiun di Depok, tapi kami akan terbantu. Ternyata di sana hujan deras, bisa kami verifikasi atau kami kombinasikan dengan data-data radar atau satelit. Oh iya, betul, di situ ada kumpulan awan, seperti itu. Oke. Baik. Berarti kalau kayak gitu apa ya? Sebenarnya kan dari data-data yang tadi tuh yang biasanya itu dimanfaatinnya buat apa aja ya, Pak? Tadi setelah untuk kebutuhan tadi kan. Jadi data-data pengamatan tersebut selain kami gunakan sebagai verifikasi, artinya kami kan membuat perakiraan. Misalnya nanti siang cuaca diperkirakan berawan. Nah, ketika ada laporan pengamatan dari masyarakat atau dari stasiun pengamatan bahwa betul berawan, nah, artinya kami bisa memastikan bahwa perakiraan yang diterbitkan oleh BMKG itu tepat, seperti itu. Kemudian contohnya lagi, misalnya data-data tersebut kami gunakan untuk sebagai data inisial untuk melakukan perakiraan. Nah, jadi sebagai contoh,
data-data tersebut akan disimpan sebagai data series, kemudian kami gunakan untuk melakukan perakiraan untuk selanjutnya, seperti itu. Berarti ini ada selain dari perakiraannya sendiri, ada juga analisis dari kejadian aslinya gitu loh. Apa pikiran gitu. Ya, begitu. Sejauh ini kalau bosannya tentang data gini yang apa ya, ada nggak sih kayak semacam masyarakat mana bisa memakai data dari mana gitu, atau kita bisa ada ini nggak sih kayak yang sejauh yang saya dengar tuh kayak BMKG tuh ada semacam kayak tingkatan data gitu loh Pak. Ya nggak sih, kayak misalnya kita boleh pakai data yang mana gitu loh yang boleh disebar untuk dipublikasikan. Ya. Ya, jadi untuk terkait data itu sebenarnya siapa saja bisa menggunakan data BMKG. Nah, tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi contoh kami melayani data untuk pertukaran internasional. Biasanya ya data-data yang sebagai pertukaran internasional itu data primer ya, data pengamatan. Biasanya kami pertukarkan setiap 3 jam sekali. Setiap 3 jam sekali kami pertukarkan. Kemudian data-data sekunder itu data-data hasil olahan seperti grafik, seperti peta. Nah, itu juga bisa juga digunakan. Untuk kebutuhan lain seperti misalnya seperti contoh klaim asuransi, itu biasanya user lebih senangnya data produk yang sudah jadi sudah diolah. Contoh memverifikasi apakah tanggal tertentu itu hujan lebat ataukah ada aktivitas kelistrikan. Nah, itu biasanya user maunya seperti itu ya. Jadi kita menyesuaikan juga dengan apa yang diperlukan oleh user gitu. Kemudian ada juga untuk kegiatan pencarian dan pertolongan. Nah, itu biasanya yang dibutuhkan adalah data-data perakiraan. Nah, data-data perakiraan yang kombinasi antara angka dan juga tabular dalam bentuk tabel atau grafik ataupun dalam bentuk peta. Nah, jadi kita sebisa mungkin akan menyesuaikan dengan kebutuhan user, ya seperti itu. Oke. Mau nanya lagi nih Pak, kalau misalnya kayak kan kita tadi ada, kalau nggak salah saya ada ini ya di IG itu sempat ada semacam ngeluarin kayak perakiraan cuaca gitu ya, buat di yang untuk maritimnya, untuk di lautnya gitu. Nah itu biasanya yang menggunakan itu siapa aja Pak? Yang rutin yang menggunakan produk-produk kami itu seperti dari pihak Syah Bandar, baik Syah Bandar yang ada di pelabuhan utama maupun Syah Bandar perikanan, kemudian petugas-petugas atau operator yang ada di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan atau feri. Nah, itu mereka biasanya yang rutin ya setiap hari. Kemudian stasiun radio pantai atau SROP itu juga membroadcast kembali informasi yang kami sebarluaskan, yang kami kirim ke mereka untuk diteruskan kepada operator-operator atau kapten-kapten yang berada di kapal ya yang sedang melaut. Jadi bisa diperingatkan misalnya di daerah Laut Maluku bagian utara terjadi gelombang tinggi. Jadi apakah bisa menunda atau mencari alternatif jalan yang atau jalur yang lebih aman. Nah, itu biasanya di broadcast melalui stasiun radio pantai. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang seperti saya sebutkan tadi, pencarian pertolongan biasanya itu insidensial saja. Begitu ada kapal tenggelam atau ada pencarian nelayan yang hanyut atau kegiatan-kegiatan terkait dengan olahraga, kemudian kebencanaan. Nah, itu
kita itu tidak selalu ya, tidak sering. Yang sering adalah yang tadi seperti syah bandar perikanan, kemudian syah bandar di pelabuhan utama seperti KSOP atau kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan. Nah, itu setiap hari kami informasikan ke sana. Ya, seperti itu. Berarti kalau tadi kayak kita misal mau kayak ngeluarin perkiraan atau kayak peringatan gitu kan biasanya ada yang kayak menandatangani segala macam. Biasanya kalau kayak gitu kan kalau untuk dari BMKG sendiri satu wilayah kan biasanya kan memakai datanya tuh dari banyak stasiun gitu ya Pak, nggak cuma satu. Ya, betul. Nah itu biasanya datanya itu sebenarnya ada yang koordinasinya tuh gimana ya? Apakah dikirim ke pusat dulu kah atau ada per daerah-daerahnya itu gimana? Jadi memang untuk peringatan dini gelombang tinggi, itu kami dapat informasinya awalnya itu dari BMKG Pusat Jakarta. Nah, BMKG Pusat Jakarta mengirim ke daerah-daerah atau stasiun-stasiun maritim yang ada di setiap daerah ini potensi-potensi gelombang tinggi di daerah sini. Nah, nanti setiap daerah itu akan mengambil daerah di wilayah pelayanannya masing-masing. Nah, contoh wilayah atau wilayah kerjanya Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada di Laut Maluku, kemudian Laut Sulawesi, perairan Sangita Laut, kemudian Teluk Tomini. Nah, itu ketika ada daerah yang berpotensi gelombang tinggi daerah tersebut, kami akan meneruskan informasi tersebut kepada stakeholder atau user, seperti itu. Berarti kalau sejauh ini yang untuk kayak berdasarkan tadi ada daerah cakupan luas untuk yang di BMKG Bitung ini sendiri ya Pak. Nah, ada nggak sih kayak tadi yang sempat ada yang kerjasama internasional untuk masalah di ini kan dekat perbatasan antara Malaysia ya, Filipina ya Pak. Ada nggak sih kayak bentuk kerjasamanya gitu? Atau Indonesia aja gitu? Jauh ini. Halo? Halo, ya, bisa diulang pertanyaannya? Ya, tadi kan data-datanya kan ada tadi yang dari misalnya kayak Laut Maluku, Laut ini maksudnya ada batasan cakupan yang biasanya di yang dari BMKG sendiri ada cakupan daerahnya sendiri. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih kayak semacam kerjasama? Ini kan dekat yang perbatasan sama Filipina ya Pak. Ada nggak sih kayak kerjasama sama Filipina gitu? Oh iya. Nah, jadi contohnya untuk di wilayah Indonesia itu kami sudah bagi-bagi ya seperti yang tadi. Kalau dulu sebenarnya Bitung itu cakupannya sampai Papua malah. Jadi sampai Papua, kemudian direvisi lagi sampai dengan Halmahera. Nah, itu Halmahera masih menjadi tanggung jawab Bitung. Nah, sekarang Halmahera ini atau perairan sekitar Halmahera baik utara, timur, barat itu sudah sekarang ditangani oleh BMKG Ternate. Nah, untuk Bitung sendiri memang di bagian utara itu berbatasan langsung dengan daerah Filipina. Dan terkait pelayanan, karena kami bisa saja melayani melayani data-data yang ada di daerah sekitar Filipina atau bahkan Samudra Pasifik, tapi itu sudah kalau untuk wilayah yang sudah di luar Indonesia ya tentunya lebih pasnya ya kalau langsung ke negara terdekat gitu. Tapi bukan tidak mungkin kami BMKG tidak bisa memberikan informasi tersebut, seperti saat ini sedang terjadi typhoon atau siklon tropis yang ada di utara ya, di sekitar Filipina. Kami BMKG secara langsung bisa mengakses data tersebut bahwa kami tanpa diberitahu oleh Filipina bahwa di sana ada siklon, kami juga bisa akses secara
secara cepat ya seperti itu, karena tentunya ketika ada tropical cyclone atau siklon tropis di daerah utara Indonesia, tentunya biasanya berdampak secara tidak langsung di perairan Indonesia, khususnya di utara Sulawesi dan juga Halmahera. Nah, jadi untuk bentuk kerjasama secara regulasi kami seluruh dunia itu diatur oleh WMO atau World Meteorological Organization. Jadi sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan. Jadi terkait juga dengan sharing data. Jadi seperti yang saya katakan tadi, setiap 3 jam sekali itu bukan hanya Indonesia saja yang mengirimkan data, tetapi bahkan seluruh dunia. Kami menggunakan satu format waktu yang sama, yaitu UTC, sehingga di saat 00 UTC itu semua negara akan mengirim data pada saat yang sama. Kemudian 03, semua negara mengirimkan data yang sama. 06, 09, dan seterusnya. Lipatan 3. Itu seluruh dunia mengirimkan data yang sama. Itu adalah satu bentuk kesepakatan regulasi yang diatur oleh WMO. Nah, seperti itu. Berarti kalau misalnya ada, saya nggak tahu sih Pak ini benar apa enggak, cuman katanya kayak kita sempat ada apa ya, tiap negara suka kayak ada semacam rebutan klaim nama siklon gitu, itu benar nggak sih Pak? Gimana? Bisa diulangi? Kan kalau misalnya gitu kan kita semua ngirim data tuh. Nah kalau misalnya tadi ada yang kayak misalnya kejadian siklon gini, ada kejadian siklon itu katanya biasanya suka ada semacam kayak rebutan klaim nama siklon gitu Pak. Itu benar nggak sih? Oh, sebenarnya kalau rebutan nama siklon itu sebenarnya tidak ada ya. Tapi pembagian area itu memang ada. Jadi contohnya kalau dia terjadi di sebelah barat Pasifik, itu yang berhak memberikan nama adalah Jepang. Nah, kemudian kalau terjadi di wilayah utara Australia, itu yang berhak Maaf Pak, apa dengar? Sepertinya terputus. Permisi Pak. Ya, halo? Iya. Ya, terputus ya? Iya. Iya. Jadi sampai di mana tadi ya? Yang bisa yang siklon gitu Pak. Ya, siklon ya. Jadi sekali lagi saya terkait pembagian wilayah siklon itu sudah dibagi-bagi ya sesuai wilayah. Contoh, jadi tidak ada yang namanya perebutan nama siklon. Jadi sudah kita secara internasional sudah memiliki regulasi sehingga misalnya contoh kejadian siklon terjadi di daerah Samudra Pasifik bagian barat. Nah, itu berarti yang berhak adalah Jepang. Kemudian ketika terjadi di sebelah utara Australia, itu sebelah utara atau sebelah timur Australia, yaitu yang berhak adalah BOM atau Bureau of Meteorology dari Australia. Ketika terjadi di Samudra Hindia bagian timur, itu yang adalah TCWC Jakarta atau Tropical Cyclone
warning center ya, yang ada di Jakarta atau yang dibawahi oleh BMKG. Nah, jadi contoh pada di wilayah Indonesia itu pernah terjadi tropical cyclone atau siklon tropis anggrek, kemudian bougainville, kemudian cempaka, dahlia, itu adalah yang memberi nama adalah TCWC Jakarta. Kemudian contoh yang terjadi di utara itu ada Hagupit, Haiyan. Nah, itu yang memberi nama adalah Jepang, seperti itu. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu aja sih kalau dari saya pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin itu aja dari saya. Oke. Ya Pak, terima kasih ya Pak udah udah menyempatkan waktu dan waktunya sama tempatnya untuk bisa hadir di wawancara ini, diskusi ini. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu semester berapa ya kalau teman-teman ini? Semester 5, Pak. Semester 5. Sukses buat kuliahnya. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya, Pak. Selamat sore, Pak.